Hola bestinya kata Ani. Besti, dunia hiburan Indonesia sedang berduka lantaran baru saja kehilangan salah satu sosok pemantik tawa di layar kaca, Nina Carlina, atau yang lebih dikenal dengan nama Po Alpha, meninggal tanpa memperlihatkan tanda-tanda terkait kondisi kesehatannya. Po Alpha ternyata sudah lama menyembunyikan duka yang dirasa di balik tawa cerianya. Ya besti, di balik sosok ceria yang selalu ditawarkan saat menghias layar kaca, Po Alpha ternyata menyimpan pilu terkait kanker yang diidapnya. Bahkan kanker tersebut kabarnya sudah bersemayam di tubuh Po Alpha cukup lama loh besti. Hal itu terungkap dari statement sahabatnya Raffi Ahmad dan Irfan Hakim saat melayat ke rumah duka tak lama setelah Po Alpha dinyatakan meninggal dunia. Pernyataan Raffi Ahmad dan Irfan Hakim itu lantas terkonfirmasi dari keterangan Tika, asisten Po Alpha yang setia mendampingi almarhumah sejak awal menjalani pengobatan. Sebenarnya sudah kira-kira 2 tahun 3 tahun ini melawan kanker, dan kita menutupi karena dari pihak keluarga dan dari pihak dinas kita nggak mau kasih tahu siapa-siapa, tapi kita selama 2 tahun ini alhamdulillah kita menyimpan rahasia itu dan kita mensupport Tujuan Po Alpha sudah melakukan perawatan dan juga pengobatan setelah balik ke Malaysia sampai di Jakarta juga, dan intinya sih kita mengenal sosok. Jadi sebenarnya pada saat beliau hamil 4 bulan ya, karena kan ketahuan hamilnya itu pas usia 4 bulan kan. Sebenarnya sebelum itu beliau udah ngerasa ada perbedaan di salah satu anggota tubuhnya. Cuma ngeluh sih enggak ya, lebih ke dia juga bertanya-tanya apa sih. Tapi beliau nggak mau buat cek ke dokter, alasannya takutnya itu satu mungkin kalau udah tahu jadi kepikiran, dan dia nggak mau kayak suaminya, anaknya tahu kalau beliau sakit, karena beliau itu semangat kerjanya luar biasa. Hamil diketahui beliau hamil 4 bulan, ternyata pas dicek sama dokter itu divonis kalau beliau itu mengidap kanker. Mulai dari situ bukannya ngedrop, lebih ke kayak ibarat baterai tadinya full jadi 90%. Pas tahu ada si cancer itu, dia justru mikirin si bayi gitu. Makanya dianjurin untuk ke rumah sakit Malaysia yang ada di Penang. Rumah sakit apa? Beliau menjalani kemoterapi kurang lebih kalau nggak salah selama setahun itu 11 kali. Pokoknya belasan kali lah, 11 atau 13 itu saya lupa berapa. Tapi beliau merasa kayak nggak ada perbedaan. Pada saat beliau mau melahirkan, dokter bilang mau pilih diselamatkan ini, mau dipilih anak atau ibunya. Tapi beliau bilang selamatkan anak saya. Bahasanya dia kan orangnya kan plus ya, bahasanya dia kalau saya nggak datang bapaknya bisa balik lagi, bisa ngurusin anak saya. Tapi dokter bilang kita berusaha semaksimal mungkin, Allah punya kuasa, alhamdulillah selamat semuanya. Lebih lanjut, Tika menyebut jika sejak divonis mengidap kanker, Po Alpha terbilang rutin menjalani pengobatan dan kemoterapi untuk melawan penyakitnya itu. Bahkan, Po Alpha pun sudah sempat dijadwalkan untuk menjalani operasi pengangkatan kanker di Malaysia pada tanggal 2 Juli sebelum akhirnya ditunda karena kondisi fisiknya yang saat itu dinilai kurang prima. Kondisi tersebut nyatanya sampai membuat Po Alpha beberapa kali keluar masuk rumah sakit di Jakarta, sampai pada akhirnya kesehatannya semakin memburuk dan dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 15 Agustus 2025. Kemarin sore itu sekitar jam 3-an, pokoknya asar lah, Bang Idung WhatsApp saya ngirim foto posisi terakhir, bukan posisi terakhir, jadi Mpok udah nggak bisa duduk, udah nggak bisa rebahan, tapi dia duduk disanggah pakai meja, dia rebahan, dia mau
tidurnya posisinya kayak gitu. Jadi dia nyadar begini, kata dia kalau Ramadan justru malah enaknya duduk. Itu udah janjian juga sama teman-teman selepas sholat Jumat tadi, kita tuh pada mau ke sana, mau nengokin, udah janjian sama teman-teman semuanya, karena teman-teman juga kan pada punya kegiatan masing-masing ya, pada sempatnya di hari ini. Ternyata benar kita ngumpul memang. Ya Besti, namanya takdir memang rahasia Tuhan ya Besti. Mau sekuat apapun kita berjuang, pada akhirnya ketentuan Tuhan yang harus tetap kita terima. Sampai akhirnya Po Alpa dinyatakan meninggal dunia. Sejumlah keluarga dan kerabat dekat dari komedian yang identik dengan bicaranya yang ceplos-ceplos itu pun mengaku terkejut. Bahkan beberapa dari mereka tak kuasa menahan tangis haru ditinggal oleh salah satu orang tercintanya. Terlebih, selama ini Po Alpa memilih menyimpan penyakit kanker yang diidap di balik keceriaan dan profesionalisme dalam bekerja. Dekat, dan dia memang gak pernah mau cerita apa-apa. Jadi selalu bilangnya sehat, selalu bilangnya yang aku tahu memang gak pernah ngeluh apapun. Jadi saya pikir Po Alpa selalu sehat. Jadi saya nggak tahu sama sekali sampai beritanya keluar, lalu saya bilang sama semuanya, sama asistennya, nggak pernah cerita. Saya satu syuting, satu apapun, apa aja urusanku, aku cerita sama Po Alpa. Masalahnya yang kemarin-kemarin Po Alpa juga tahu dari awal bagaimana saya cerita, tapi Po Alpa nggak pernah cerita soal apa yang dialami sampai akhirnya meninggalkan kita semua. Jadi dia memang sosok yang penuh dengan tawa, jadi gak mau maksudnya menceritakan mungkin berat ya, sakit atau sedih atau apa yang dirasa. Jadi sama aku aja nggak cerita, jadi saya cukup kaget sama semua ini. Karena saya pikir dia selalu sehat, selalu ketawa, nggak pernah mengeluh apa-apa. Nggak tahu kalau dia sakit sih, karena kan dia selama ini ternyata menyembunyikan penyakitnya dari orang-orang, nggak mau ngerepotin orang macam. Kemarin memang beberapa hari sebelumnya sempat dikasih kabar sama Ruben yang sudah menjenguk, dan kebetulan gue juga belum sempat ke sana gitu, ke rumah sakit. Tadi pagi dikabarkan. Baik, saya mah udah tahu dia sakit udah lama. Cuman dengar kabar tadi pagi saya buka handphone langsung lihat Arafi kan. Itu mah Irma langsung hubungin Irma, "Mak, Po Alpa meninggal," gitu kan. "Yuk kita nyelawat." Ya udah aku dijemput Irma datang ke sini. Cukup lama kenal Po Alpa, cukup lama banget. Jadi sebelum jadi sampai sekarang ini kita sudah sering ketemu ya. Kita ke puncak bareng, kita nyanyi di teman kita. Ada Bu Dewan kita, Bu Nanda, setiap acara pasti manggil kita bertiga. Pasti bintang tamunya Eli, Irma, sama Ponina itu selalu bertiga setiap tahun. Aman. Setiap ada acara pasti kita bertiga yang bintang tamunya di acara Bu Dewan itu. Alfa, selama ini kan Alfa nggak pernah cerita kalau dia sakit. Tapi waktu itu dia lagi nyatok rambut, terus aku nanya, "Bapak rambutnya itu wig atau rambut melakukan detak?" Terus dia bilang itu wignya dari Terina. Waktu kita bisa ngobrol heart to heart, Alfa akhirnya cerita bagaimana perjuangan dia dari mulai waktu dia hamil tuh kan aku yang live report juga gitu. Jadi dari mulai hamil bagaimana perjuangan dia sampai dia berjuang ke kanker payudara. Perempuan yang kuat, perempuan yang gak pernah ngeluh. Bahkan syuting terakhir kita masih nyebur masuk kondisi dia sakit kanker, kita masih sama-sama, dia gak mau diperlakukan dengan istimewa, dan pulang ke dalam sawah sama-sama kerja bareng. Ya perempuan yang sangat luar biasa, teman yang tulus. Ya Besti, tak lama setelah meninggal, jenazah Po Alpa langsung disemayamkan pihak keluarga di salah satu pemakaman yang berada di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Suasana pemakamannya sendiri berlangsung penuh haru dan duka yang mendalam dari orang-orang yang mengantarkan Po Alpa ke peristirahatan terakhirnya. Gak cuma rekan sesama selebritis, sejumlah warga dan penggemar dari Po Alpa pun merasa kehilangan atas kepergiannya. Akhirnya, satu hal yang jadi benang merah soal sosok Po Alpa dari keterangan orang-orang terdekatnya adalah sikap baik almarhumah semasa hidup, baik dalam pekerjaan
pekerjaan maupun kehidupan bermasyarakat. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا Kamu pasti shock lah, sedih karena memang sosok empok gue itu bisa dibilang soal apa ya ketika mendengar pertama ya nangis lah, apalagi gue ngeliat video ketika dia nyinggung gue mau keluar tuh, dan tiba-tiba ya dia membunuh kita oleh kita semua, dimana pernah suatu momen mungkin sebelum dia meninggal dia pernah banyak cerita, terus juga dari Empo memang tipe orang yang nggak pernah mau mengutarakan kesakitannya gitu loh. Dan sampai akhirnya juga gue jujur pas dia dirawat gue nggak tahu, tapi ada kode-kode gitu seminggu lalu kalau nggak salah sebelum dia pindah ke rumah sakit Darmais, dia di RSPP, dia sempat WhatsApp gitu loh, Bang Billy lagi di parkiran RSPP. Gue nggak sadar kalau dia dirawat, gue nggak tahu sama sekali karena memang dia tipe orang yang diem doang. Mungkin yang tahu Arafnya sama Irfan gitu. Kalau gue tahu gue pasti jengukin. Nah mungkin setelah WhatsApp gue dia udah pindah karena gue banyak cerita sama Anwar gitu loh. Nah sebelum hari ini meninggal kemarin tuh Anwar sama gue banyak cerita tuh. Jadi Vika bini gue bilang, sayang wanita ini kemana gitu, karena program dia diganti sama yang lain gitu. Terus besoknya gue ketemu Anwar, gue cerita, War gimana War keadaan Pak Alfa? Iya lagi sakit. Nah, yang keluarga sekarang kita ngerti kenapa Alfa dikasih Allah viral, terus setelah itu keviralannya bisa bertahan lama, dia bisa dikasih rezeki. Ternyata emang Allah menitipkan rezeki untuk keluarga, untuk hidup buat anak-anak, temen yang nggak pernah iri-irian dalam mencari Allah. Wih, sosoknya mah the best banget ya. Kayaknya baru nemuin artis yang tulus, ikhlas, tidak pernah aneh-aneh, tidak pernah neko-neko. Baik, insya Allah dia min ahlil jannah insya Allah. Baik, terus setiap kali diundang acara tuh beliau pasti datang. Terakhir kan ketika saya bikin acara beliau datang, dan memang beliau saat itu juga bercurhat. Jadi saya rasa sekarang memang Allah sudah semakin sayang sama beliau ya. Kan sakit itu kan penuh berdosa. Ya, khotimah Allah terima segala macam. Insya Allah kita mendoakan yang terbaik karena Pak Alfa orang baik, terus juga meninggal di hari Jumat. Insya Allah selalu khotimah, semua teman-teman keluarga pasti kehilangan banget, dan semoga kita memberikan doa yang terbaik buat Pak Alfa. Bersama dengan keluarga Pak Alfa kita Naikkan lagi, kebaikannya ini sama tetangga aja sayang banget. Tetangga yang sini selalu dibantu berpulang sama dia, banyak banget yang sayang sama dia seputar sini, karena apapun rezekinya dia, rezeki orang-orang ketinggian tuh. Jadi ya pasti banyak yang kehilangan apa,
Jadi saya juga kehilangan karena dia tempat cerita saya juga. Jadi mudah-mudahan diberikan kelapangan di dalam kubur. Mudah-mudahan semua kebaikannya yang saya lihat itu betapa baiknya ini, makanya ini kebanyakannya dibayarin semuanya. Jadi baiknya ketika dia nggak punya uang nggak bilang, tapi kalau punya uang dibagi-bagi sama dia. Jadi mudah-mudahan semua kebaikannya dinilai lebih sama Tuhan. Sedih ya Besti, Ani mewakili netizen juga ikut berduka atas kepulangan Po Alpa. Kita sama-sama doakan Po Alpa dapat tempat terbaik di surga ya Besti, amin. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.